Halo teman-teman, ya saya baru kembali dari Turki jalan-jalan. Eh, Banyak teman-teman nanyakin saya bagaimana bisa menurunkan itu berat badan dari 82 kilo jadi 69 kilo di dalam waktu 2 bulan. Eh, saya ingin sampaikan, saya sharing pengalaman pengalaman saya dulu. Eh, di tahun 2016, 6 tahun yang lalu saya divonis kena autoimun vaskulitis. Itu seluruh muka saya dari ujung kepala sampai ujung kaki timbul itu gelembung air, ya, gelembung air. Dan sudah berjuang sekian tahun eh, sampai sekarang. Sebelum saya berangkat ke Turki masih ada timbul satu biji di sini, ya, foto seperti ini, ya. Yang saya ikutin adalah diet keto. Keto itu apa? Sejenis zat yang diproduksi oleh otak, ya, sesuatu zat yang diproduksi oleh otak itu yang membuat tubuh tubuh kita semakin kuat. Karena selama ini sejak lahir sampai dewasa, sampai tua, kita selalu makan gula, makan itu karbohidrat. Yang gula akan jadi glukosa, ya. Karbohidrat juga akan jadi glukosa, dan itu akan meninggikan insulin. Kalau udah tinggi insulin berarti glukosa darah kita akan tinggi. Nah, ini yang membuat masalah untuk tubuh kita. Semua organ akan dipenuhi oleh glukosa. Jadi bisa dia jadi diabetes, ya, darah tinggi, sendi pegal-pegal, dan berbagai jenis penyakit lainnya, termasuk cancer juga, ya. Nah, ini diet keto itu adalah eh, otak kita, otak manusia itu lebih suka ketones daripada glukosa. Nah, saya supaya pembicaraan tidak menyimpang, saya akan jelaskan cara diet saya bagaimana. Itu di pagi hari saya hanya untuk pemula, ya, untuk pemula di pagi hari itu hanya makan 4 biji telur. Mau dia mata sapi atau 4 butir telur, ya, dikasih garam, kasih merica, ya, beri garam, beri merica. Terus saya makan sayuran sayuran yang direbus, ya, dikukus, ya, atau ditim. Dan juga saya makan daging. Daging itu harus daging yang berlemak, karena kalau daging kurus itu akan jadi insulin, ya, insulin akan jadi glukosa darah tinggi. Nah, eh, kalau yang daging protein, ya, daging itu protein. Jadi daging itu harus daging yang sangat berlemak. Misalnya eh, daging babi, ya, daging babi pilihlah yang lemaknya. Atau ikan, pilihlah ikan yang berlemak. Ikan yang berlemak itu seperti eh, ikan salmon, ikan bandeng, terus ikan apa lagi? Beberapa jenis ikan yang pilihlah ikan yang berlemak, ya. Ah, Nah, kita mulai dengan eh, makan makan misalkan saya bangun pagi itu jam 8. Jadi saya di jam 8 saya bangun, saya minum segelas air putih. 5 menit setelah saya minum air putih, saya minum itu apa? Seleh, ya. Batang serai, kunyit, terus jahe, terus kayu manis, plus satu lagi, malam sebelumnya saya ambil satu satu swing bawang putih, saya cercah halus, saya kasih air panas, ya, air didih, air panas, sedikit air panas, saya tutup biar bermalam. Di esok paginya saya minum 4 jenis minum ramuan tadi, herbal, ya, ramuan ini 4 jenis plus air bawang putih, ya. Jadi
bangun tidur minum segelas air putih, terus minum yang 5 jenis ramuan ini. Setelah 15 menit kemudian baru saya sarapan. Sarapan saya 4 biji telur mau mata sapi atau 4 biji telur yang udah direbus, ya. Ada sayuran, terus ada daging yang berlemak. Ya. Jangan lupa garam. Karena garam agar tubuh kita tidak lemas. Garam itu bikin tubuh kita kuat. Jangan takut darah tinggi. Ya. Kalau kita sudah ikutin terapi diet keto ini, kita tidak perlu khawatir akan darah tinggi. Jangan takut dengan kolesterol, jangan khawatir kolesterol, jangan khawatir darah tinggi. Itu akan hilang, ya. Nah, setelah jam 8, setelah jam 9 saya sarapan. Makan siang saya jam 12. Ya. Makan siang saya juga sayur, daging, sayur dan daging. Ya. Sayur itu semua jenis sayur hijau. Semua jenis sayur hijau boleh makan kecuali pocai, karena pocai itu banyak jenisnya. Ya. Pocai itu banyak jenisnya, kita hindarin. Jadi semua sayur hijau kita makan. Yang paling bagus adalah brokoli dan kol. Ya, itu kita bikin variasi. Ya, bikin variasi. Makan malam saya jam 6. Jam 6 dengan menu yang sama. Jadi agar tidak bosan, ya, itu bisa dirubah seperti daging entah masak apa, di bumbunya dikasih rasa yang lain aja. Tetapi tidak boleh pakai kecap asin, tidak boleh kecap manis karena ini mengandung gula, ya. Dan di sarapan dan di waktu sarapan dan makan siang itu di waktu pertengahan ini tidak boleh ngemil. Bila lapar boleh minum jus sayur atau susu yang tanpa gula, ya, susu yang tanpa gula. Nah, di pagi hari bila bagi teman yang sudah terbiasa dengan kopi, ya, bisa dikasih 2 sendok teh itu coconut oil, 2 sendok teh coconut oil dengan kopi pahit minum, atau minum teh. Teh itu saya lebih milih teh hijau karena teh hijau itu antioksidannya sangat tinggi. Teh hijau, ya, teh hijau. Nah, tidak boleh ngemil antara makan sarapan pagi dan makan siang. Juga makan siang dengan makan malam tidak boleh ada ngemil. Karena bila kita ngemil itu akan meninggikan insulin. Insulin tinggi maka glukosa kita tinggi. Jadi itu yang bikin gemuk, ya. Jenis diet keto ini sangat banyak versinya, ya, banyak versinya. Ada yang saya tidak mau sebut versi yang lain, tetapi saya hanya sharing pengalaman saya di diet keto yang saya jalankan sekarang, dan saya merasa sangat sehat. Yang tadinya kaki saya berat, untuk kalau udah jalan lama kaki saya pegal, sakit. Pegal sih pasti ada karena kan saya jarang olahraga, ya. Tetapi itu kaki, kalau dulu kaki saya tidak mau nurut apa keinginan saya. Kaki itu udah jalan lama itu tidak bisa udah tidak bisa jalan aja, kaki itu udah tidak mau nurut, ya. Dan juga nafas saya sangat sekarang sudah tidak, ya, berkat dari diet keto ini saya jalankan dengan benar. Nah, teman-teman bila mau ikut cara diet keto ini hanya ada dua cara. Satu, Anda harus punya tekad, ya. Anda harus punya tekad. Kedua, Anda harus sabar. Karena di 3 hari pertama, ya, Anda pasti akan, itu otak, kesadaran kita sepertinya ada hun-hun, ya, bahasanya hun-hun. Hun-hun ini seperti kayak bengong, kayak bingung, kayak tidak seperti biasanya. Sebab begini, seperti bensin, seperti
mesin yang tadinya kita kasih gula, kita kasih protein, tiba-tiba kita ganti pembakarannya dengan keto. Tapi ini belum terjadi keto karena ini baru pemula ya, baru pemula, baru awal ya. Itu keto itu diproduksi oleh otak. Jadi selama ini kita sudah terbiasa dengan pembakaran dengan gula, dengan karbohidrat ya, sudah terbiasa organ tubuh kita, otak diberi glukosa. Sekarang kita mau rubah ke beri keto ya, perubahan pembakaran ini. Nah, akibat efek dari diet keto itu begitu di 3 hari pertama. Tetapi setelah itu akan jadi terbiasa ya. Untuk pemula sehari makan 3 kali ya, seperti saya bilang tadi, sehari makan 3 kali ya. Boleh minum teh, saya sarankan teh hijau ya. Boleh minum kopi diberi coconut oil. Nah, untuk sayur sebaiknya itu ditim ya, ditim. Jangan dimasak, karena kalau masak itu airnya terlalu banyak. Bisa ditim supaya gizinya masih ada. Itu sayur sebelum ditim sebaiknya direndam air garam agar pestisida bisa dibuang ya, bisa membantu buang pestisida. Dikasih direndam garam ya, baru direbus, dimasak ya. Dan bila di sarapan, di pertengahan sarapan dan makan siang atau di malam hari, kalau lapar bisa minum susu yang tanpa gula atau jus sayur ya, jus sayur. Jadi semua jenis sayur hijau ya boleh dimakan kecuali pocai ya. Itu setelah di jus diberi coconut oil, karena otak butuh minyak. Otak tidak butuh glukosa ya. Ini penting sekali. Otak butuh minyak dan tubuh butuh garam agar kita tidak lemas ya. Nah, di malam hari waktu setelah makan siang dan makan malam, di pertengahan itu juga tidak boleh ngemil. Kalau lapar tetap minum jus. Jus sayur itu adalah potasium. Tubuh kita sangat butuh potasium yang tinggi ya. Sehari bagi untuk yang mengikuti diet ini, saya sarankan sehari itu minimal 7 gelas jus sayur atau 5 piring sayur ya, 5 piring sayur hijau. Brokoli paling bagus dan kol paling bagus ya. Nah, jangan makan buah-buahan, karena buah-buahan itu kandungan gulanya sangat tinggi. Walau di mulut tidak manis ya, walau di mulut tidak manis, asam, tetapi kandungan gulanya sangat tinggi. Misalkan kiwi ini tidak semuanya manis, dia ada asam, tetapi kandungan gulanya sangat tinggi. Seperti mangga itu sangat tinggi gula. Jadi untuk terapi diet keto di versi ini ya, tidak boleh makan glukosa ya, tidak boleh makan karbohidrat, karena mereka akan, kedua jenis ini akan menaikkan insulin. Insulin itu akan meninggikan glukosa ya, glukosa darah ya. Untuk daging, jangan pilih daging yang kurus, harus makan daging yang berlemak ya. Bagi teman-teman yang teman-teman muslim ya, itu pilihlah daging sapi itu lemaknya sedikit, tapi usahakan pilih yang lemaknya. Boleh makan daging kambing ya, kambing lemaknya banyak, tetapi hindarin daging kurus. Jangan jangan yang pilih banyak daging, tapi pilihlah lemaknya ya. Untuk daging itu protein. Kebutuhan diet keto ini, daging atau protein itu tidak boleh lebih dari, untuk
pria tidak boleh lebih dari 2 telapak tangan, ya, bukan jari ya. Ukuran daging itu tidak boleh dari 2 telapak tangan untuk pria. Untuk wanita tidak boleh lebih dari 1 telapak tangan untuk proteinnya. Itu takaran 1 hari. Ya, diet ini ada terbagi 2. Satu, diet tanpa vitamin, dan yang kedua adalah diet dengan vitamin. Sehubung kita diet puasa, ya, kita diet puasa, arti kata puasa itu sehari cuma makan 3 kali, tidak boleh ngemil, ya. Nah, kita tubuh itu selama ini kita selalu abaikan dengan vitamin-vitamin, ya. Jadi kalau ikutin diet terapi ini, kita harus ada asupan vitamin, suplemen. Suplemen itu tergantung kebutuhan tubuh kita apa, ya. Yang pasti K2D3, ya, vitamin D3, vitamin C, magnesium, zinc, B kompleks, ya. Super green itu potasium, moringa juga potasium, dan spirulina dan chlorella. Itu semua jenis sayur-sayuran, ya. Jadi tergantung tubuh masing-masing. Seperti saya, karena jalannya sesak, jalan lama itu sisa sesak napas, itu ada penyumbatan plak di pembuluh darah saya, pembuluh darah jantung itu ada plak. Jadi saya minum omega, bukan hanya omega 3, ya, tetapi saya minum itu omega itu ikan yang hidup di laut dalam itu sejenis omega, tapi bukan omega 3. Kalau omega 3 itu untuk trigliserid, tetapi yang ini bisa menurunkan kolesterol dan bisa menurunkan trigliserid. Tadinya saya sebelumnya trigliserid saya 250-an. Saya udah sempat sempat pusing, kaget, terkejut, baru saya cek darah ternyata trigliserid saya 250-an. Sekarang trigliserid saya sudah turun jadi 170. Nah, jangan makan buah, karena buah itu tinggi glukosanya, ya, tinggi glukosa. Buah yang manis itu udah pasti tidak boleh. Tetapi buah yang asam, kandungan glukosanya mungkin tinggi, itu harus di search Google kandungan buah apa saja. Ya, saya sendiri karena saya sudah terbentuk ketosis ada di tubuh saya, jadi saya sekarang saya makan nanas, tapi nanas dari Palembang dan nanas Lembang, ya, itu yang nanas asam. Nah, saya pakai campur dengan jus sayur biar ada variasinya, ya. Dan untuk minyak, ya, untuk minyak lebih baik pakai minyak coconut oil, karena coconut oil prosesnya tidak dengan pemanasan yang sangat tinggi, ya. Juga olive oil, ya. Ini adalah minyak yang bagus, ya. Untuk untuk masak-masak pakailah minyak kelapa, ya. Saya tidak sarankan minyak tumbuh-tumbuhan seperti minyak kelapa sawit, minyak biji-bijian, karena itu udah melalui proses, dan saat itu masih ditanam itu pasti mereka semprot pestisida, atau di wilayah tanah pertanian yang industri, ya, industri itu banyak kimianya, karena udara kita sekarang sudah banyak radikal bebas, banyak pengawet, ya. Jangan makan pengawet, pemanis, pewarna, ya. Ini paling penting, tidak boleh makan, ya. Banyak teman-teman nanya berapa biaya pakai diet ini, ya, karena mereka sudah banyak ikut diet kuruskan badan, ya, itu sudah bayar mahal berapa juta tetapi tidak berhasil, dan mereka lihat foto saya kirim di Instagram, kirim di Facebook, mereka teman-teman para nanya, ingin tahu, minta saya sharing pengalaman. Paket saya satu
sekitar, tergantung ya, karena saya kan pembuluh darah saya kan ada plak ya, pembuluh darah jantung saya ada plak, jadi saya ada makan omega yang gel itu, dan magnesium itu ada puluhan jenis. Jadi saya awalnya juga saya salah makan magnesium ya. Nah, sekarang saya sudah dapatkan magnesium yang cocok untuk tubuh saya, yang dibutuhkan oleh tubuh saya ya. Jadi kalau saya sudah hitung, untuk paket saya sekitar 2,5 juta sampai 3 juta. Itu untuk 2 bulan. Ya, untuk asupan 2 bulan. Ya. Tetapi ada seperti vitamin C, vitamin D3 itu bisa 6 bulan sampai 6 bulan 8 bulan. Ya, magnesium bisa makan 5 bulan, zinc bisa makan 8 bulan, ya, B kompleks bisa 2 bulan, yang lain-lain ada yang memang untuk 2 bulan. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang Anda alami, yang seperti saya alami sekitar 2,5 juta 3 juta. Ya, itu kan ada tambahan vitaminnya. Ya, ini saya bisa bantu bila teman-teman di daerahnya susah mendapatkan vitamin yang komplit, saya akan bantu. Ya, minta tadi dikirim by email saja. Ya, jadi pakai 2 bulan, ya pakai 2 bulan untuk vitamin tertentu memang pas untuk 2 bulan, tetapi ada vitamin yang lainnya bisa untuk asupan 5 bulan 8 bulan. Jadi kita nggak bisa dengan takaran nilai 2,5 juta 3 juta itu untuk 2 bulan, bukan begitu ya. Tetapi ini vitamin. Nah, terus ada yang nanya, ada yang tidak mau ikut diet ini karena merasa mahal beli di vitamin. Saya nanya, Bila Anda tidak makan, tidak ikut terapi ini, tetapi Anda orangnya gemuk, ya, orangnya gemuk, sorry itu saya orangnya gemuk, ya, terus ingin sehat, ya, ingin tidak makan obat dokter, tergantungan dengan obat dokter, ya, cobalah ikutin cara terapi saya, karena saudara saya sendiri. Saya adalah pasien yang pertama untuk diri saya sendiri. Kedua adalah istri saya. Dia itu syarafnya ada gangguan syaraf, malam itu susah tidur, ya, susah, dan sendi-sendinya pada sakit semua. Terus sering kagetan, kejutan, dan hal-hal banyak. Pokoknya udah puluhan tahun. Sekarang sudah sangat membaik. Dan saudara saya adalah pasien ketiga saya. Ya, pasien gede, dia itu kakinya sudah bengkak, ya, dan badan dia itu sudah banyakkan air, jadi dia harus minum obat dokter, bahkan sudah 2 kali ke rumah sakit untuk sedot air dalam tubuhnya, disedot keluar, ya. Tadinya dia juga membandel, akhirnya sampai terakhir kali kakinya udah bengkak, udah pasrah, baru dia ikutin cara saya. Ya, ikutin cara saya terapi, dan dia ikutin cara diet ini. Sekarang dia sudah senang, dia udah cerita ke saya kalau dia udah bisa gendong cucunya kan sekitar puluhan kilo, bisa gendong cucu ke mall jalan-jalan, dan habis pulang dari Bandung 5 hari sana udah bisa jalan jauh, mendaki apa semua, sudah tidak terasa capek, ya. Jadi kembali lagi, ada yang bilang, oh diet ini mahal, ya. Pertanyaan saya, kalau Anda tidak ikutin diet ini, sehari biaya Anda berapa? Sekali makan 25.000, 30.000. Sehari minimal itu 100.000 untuk makan doang, ya. Biaya kehidupan, biaya makan 100.000. Plus belum lagi Anda ngemil, beli roti lah, beli snack, beli entah apalah segala bla bla bla. Saya kira paling tidak itu ada 150.000, ya. Itu dengan catatan Anda belum konsumsi vitamin, ya. Untuk kemudian hari Anda itu tidak sehat, karena manusia kan butuh asupan vitamin, ya. Nah, setiap hari Anda habiskan biaya 150.000, tetapi Anda dengan tidak sadar, ya kan, itu sebanyak. Bila Anda ikutin terapi ini, justru Anda bisa irit, karena Anda sehari cuma 3 kali makan, sehari makan 3 kali. Itu untuk pemula. Kalau untuk udah tahap kedua, sehari makan 2 kali. Saya sendiri sekarang sehari cuma makan 1 kali, 24 jam makan sehari, ya. Saya tidak lemas, saya segar, saya bisa ke Turki jalan-jalan. Dan di Turki saya sudah lepas,
lepas ya, maksudnya saya sudah tidak ikut diet, tetapi saya karena makan Turki itu semua manis-manis, saya hindari manis saja ya. Kembali dari Turki, waktu berangkat saya 69 sekian, kembali dari Turki 72, saya naik 3 kilo, tetapi dalam 2 hari turun lagi 2 kilo. Saya juga kaget, kok bisa dalam 2 hari 72 kilo, dalam 2 hari jadi 70 kilo ya. Saya bisa kurus, berat badan saya kurang 2 kilo. Saya berpikir sudah sehari 2 hari saya berpikir ternyata ini hari saya 69 sekian, jadi kembali ke awal lagi 69 kilo. Saya berpikir mengapa bisa terjadi begini ya. Setelah saya pikir ternyata metabolisme saya sudah lancar. Jadi kalau orang semakin tua metabolismenya sangat lambat, sehingga penumpukan ya, terjadi penumpukan lemak, susah untuk metabolisme. Ternyata saya dalam 3 hari saya bisa kembali normal ke 69 kilo sebelum berat badan yang sama seperti sebelum saya berangkat ke Turki. 3 kilo dalam 3 hari kawan. Wow, saya juga kaget. Saya baru ingat, ternyata metabolisme saya sudah bagus ya. Jadi harus ada asupan vitamin ya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan like agar video nextnya saya akan jelaskan ya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, kasih saya like ya. Saya akan kasih link email bila teman-teman ingin sharing apa keluhan Anda ya. Saya yang bisa saya bantu akan saya bantu. Saya akan bantu jawab di email. Kita by email aja. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, kasih komen sedikit ya, saya akan jawab pertanyaannya agar di next video saya akan buat lebih jelas lagi. Oke, terima kasih ya teman-teman. Setelah 2-3 bulan ini saya 1 hari hanya makan 1 kali ya. Jadi saya puasa 24 jam ya. Saya udah di tahap ketiga. Saya sudah ketonsis, saya sudah tidak makan obat kolesterol, buang. Saya sudah tidak makan obat trigliserid, buang. Saya sudah tidak makan obat asam urat, buang. Saya sudah tidak makan obat darah tinggi, buang. Dan lebih penting lagi, saya sudah tidak makan obat alergi karena saya divonis autoimun vaskulitis ya, buang. Dan saya tidak mungkin kena diabetes. Walau sebelum ikut puasa ini sebelum ikut diet keto ini gula puasa saya lumayan tinggi, 120 kalau nggak salah ya. Saya tidak mungkin kena diabetes ya. Jadi ayo kawan, mulai dengan sekarang belum terlambat ya, belum terlambat untuk ikut diet keto ini. Demi kesehatan, jangan sudah sampai tua kita sakit-sakitan, repotin anak cucu ya, repotin saudara-saudara. Lebih baik kita sehat, hidup tua sehat ya. Kita bisa kaki kita masih kuat, bisa jalan-jalan kemanapun ingin kita pergi. Ayo semangat. Jangan lupa subscribe ya, subscribe, dan saya akan beri alamat email. Saya akan bantu teman-teman, keluhan teman-teman agar kita semua bisa sehat selalu ya. Salam kompak, salam sehat.